Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kisah nyata, cerita KKN di Desa Penari asli lengkap, penuh misteri bikin bulu kuduk berdiri. Berikut ini kisah nyata KKN di Desa Penari asli dan lengkap. Nur merupakan gadis yang memiliki cita-cita menempuh pendidikan di universitas yang ia impikan sejak kecil. Bulan demi bulan telah ia lalui, hingga akhirnya sampailah dia pada semester akhir yang menuntutnya untuk menyelesaikan tugas pengabdian kepada masyarakat atau dikenal dengan KKN. Nur dan keenam temannya harus mencari tempat KKN sendiri lantaran mereka tidak berkesempatan untuk turut mengikuti KKN yang telah ditentukan dari kampus. Suatu malam, Ayu teman sefakultas Nur baru saja membicarakan rencananya. Ia telah memiliki tempat yang cocok untuk melakukan kegiatan KKN mereka dan Nur akan ikut dalam observasi pengenalan lokasi KKN. Nur kemudian bersifat untuk keberangkatannya ke desa yang dimaksud Ayu. Di sela-sela itu, Nur teringat bahwa ia harus segera memberitahu rekannya yang lain, karena KKN merupakan kegiatan yang harus diselesaikan secara bersama. "Wit, nang endi? Wit, di mana? Nang omah Nur? Yo opo? Wes oleh enggon keke, di rumah Nur. Gimana? Sudah dapat tempat KKN-nya?" tanya Widya. "Engko bengi Wit aku budal karo Ayu, doakan yo, nanti malam Wit, aku berangkat sama Ayu, doakan ya." "Enggeh, semoga ndang di ACC ya, amin," balas Ayu, mematikan telepon. Hari demi hari pun berlalu dan tiba saatnya Nur berangkat ke desa yang menjadi lokasi KKN. Nur pun melihat mobil Kijang yang berhenti. Keluarlah Ayu sahabatnya disusul dengan seseorang laki-laki di belakangnya. Nur membatin mungkin itu Mas Ilham, kakak laki-laki Ayu yang akan mengantarkan mereka ke lokasi KKN. "Ayo budal," ajak Ayu dengan langsung menggandeng Nur untuk masuk ke mobilnya. Kemudian Mas Ilham membawakan barang Nur menuju mobil. Tak lama setelah itu mobil pun melaju. "Aduh gak Yu? Jauh gak Yu?" tanya Nur kepada Ayu. "Paling 4-6 jam tergantung, ngebut orane, paling 4-6 jam tergantung ngebut tidaknya," jawab Ayu. "Sing jelas, desane apik, tak jamin, isa alami. Pokoke cocok gawe proker sing adewe susun wingi, yang jelas, desanya bagus, tak jamin, masih alami, pokoknya cocok buat proker yang kita susun kemarin." Ayu terlihat begitu antusias menceritakan desa tersebut. Sementara Nur, ia merasa tidak nyaman. Sebenarnya banyak hal yang membuat Nur merasa bimbang. Salah satunya tentang lokasi, waktu dan sebagainya. Sejujurnya, ini kali pertama Nur pergi ke arah Etan, daerah timur, sebagai perempuan yang lahir di daerah Kulon, daerah barat. Ia sudah banyak mendengar rumor tentang daerah Etan, salah satunya tentang kemistisannya. Keadaan mistis bukan hal yang baru bagi Nur. Bahkan ia sudah kenyang dengan berbagai pengalaman akan hal tersebut. Saat menempuh pendidikannya sebagai seorang santriwati, ia sering mengabaikan perasaan tidak bisa yang muncul karena kebetulan semata. Namun anehnya malam ini, belum pernah Nur merasa setidak enaknya seperti saat itu. Benar saja, perasaan tidak aneh itu terus bertambah seiring dengan mobil yang terus melaju. Salah satu pertanda buruk terjadi adalah ketika, sebelum memasuki kota J, di mana tujuannya kota B, Nur melihat kakek-kakek yang meminta uang di persimpangan. Ia seakan melihat Nur dengan tatapannya yang prihatin. Tak hanya itu saja, si kakek mengelengkan kepalanya seolah memberikan isyarat pada Nur yang ada di dalam mobil, agar mengutungkan niatnya. Namun, Nur tidak bisa mengambil keputusan apapun, sebab ada temanya yang lain yang menunggu kabar baik dari observasi hari ini.
Hujan tiba-tiba saja turun. Tanpa terasa, 4 jam lebih perjalanan tersebut telah ditempuh. Mobil berhenti di sebuah rest area yang sepi. Sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan, di tengah hutan yang gelap, Nur mendengar yang memanggil-manggil namanya. "Hutan, desa ini ada di dalam hutan," kata Mas Ilham. Nur tidak berkomentar. Ia hanya berdiri di samping mobil yang berhenti di tepi sebuah jalan hutan ini. Hutan tersebut merupakan sebuah hutan yang sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Tidak lama kemudian, terlihat nyala lampu dan suara motor. Mas Ilham melambaikan tangannya. "Iku wong desone, melbune deso kudu numpak motor, gak isok numpak mobil soal, itu orang desanya. Masuk desanya harus naik motor, mobil tidak bisa masuk soalnya." Nur dan Ayu kemudian mengangguk, pertanda ia mengerti. Tanpa berpikir panjang, Nur sudah duduk di jok belakang Seoda dan mereka pun berangkat. Perjalanan kini mulai memasuki jalan setapak. Dengan tanah yang tidak rata, membuat Nur harus memegang dengan kuat jaket bapak-bapak yang memboncengnya. Terlihat tanah masih lembab, ditambah dengan embun fajar juga sudah terlihat di sana-sini memenuhi pepohonan rimbun. Tiba-tiba Nur melihat sesosok wanita yang sedang menari di atas batu. Seakan menyambut dirinya yang datang di desa tersebut. Penari itu kilatan matanya tajam, dengan paras elok nan cantik. Kemudian si wanita tersenyum seolah sedang menyambut tamu yang sudah ia tunggu. Nur lalu melihatnya jalan lain, tetapi Nur terkejut mendapati si wanita sudah hilang tanpa jejak. Ia sadar bahwa dirinya sudah disambut dengan sosok entah apa itu. Setelah memasuki desa, Mas Ilham kemudian berpeluk kangen dengan seorang pria yang mungkin seumuran dengan ayahnya yang ada di rumah. Pria itu terlihat ramah dan murah senyum. Dengan menyambut tangannya, Nur mendengar si pria memperkenalkan diri. "Kulo, Prabu, saya Prabu." Kemudian Ilham menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminta izin diadakan kegiatan KKN di desa tersebut, yang akan dilaksanakan adiknya, Ayu dan keenam rekannya termasuk Nur. "Sepurane Ham, aku roh yen kene wes kenal suwe. Tapi deso iki gak tahu lo digawe kegiatan KKN, saya minta maaf Ham, aku tahu kita sudah kenal lama, tapi desa ini tidak pernah lo dipakai untuk kegiatan KKN. Tolonglah Mas," kata Mas Ilham. Pada saat itu, Pak Prabu dengan keras sudah menolaknya hingga suasana saat itu menjadi tegang. "Gak isok Ham," kata Pak Prabu menekan perkataannya kepada Mas Ilham dengan ekspresi yang tak terduga. "Ngeten loh Pak, ngapunten, kulo nyuwun tolong, kulo bakal jogo si kapten meriki, mboten neko-neko, tolong Pak, begini loh Pak, maaf, saya minta tolong, saya akan menjaga sikan di sini. Saya tidak akan aneh-aneh, tolong Pak," ucap Ayu membantu kakaknya. Matanya terlihat berlinangan air mata. Ia tidak pernah melihat Ayu sengotot ini sebelumnya. Terlihat mimik wajah Pak Prabu yang sebelumnya mengeras, kini melunak. "Piro sing KKN engko dek? Berapa yang KKN nanti dek?" Dengan semangat Ayu menjawab, "6 Pak." Setelah proses negosiasi berhasil, dengan persetujuan Pak Prabu dan tentu saja masyarakat sekitar, mereka resmi akan menjalankan KKN di desa tersebut. Di sana ia juga sudah tahu proker apa saja yang akan menjadi wacana mereka selama di sana. Salah satunya yaitu kamar mandi dengan air sumur. Ia tahu, masyarakat mendapatkan akses air hanya dari sungai yang ada di desa tersebut. Jadi ini menjadi ide mereka membuat sumur agar lebih efisien. Di sela-sela tengah mereka membuat proker di desa tersebut. Saat keliling desa, Nur terdiam melihat sebuah batu yang ditutupi oleh kain merah. Di bawahnya, ada sesajian lengkap dengan bau kemenyan. Nur melihat di atas batu tersebut berdiri sosok hitam dengan mata tajam, menyala merah. Meski hari siang bolong, Nur bisa melihat dengan jelas kulitnya yang ditutup oleh bulu. Selain itu ia juga memiliki tanduk kerbau. Tak lama, mata mereka saling bertatapan satu sama lain.
sebelum Nur mengatakan pada Ayu, bahwa mereka harus pulang. "Lapo tu Nur? Kok gopoh men, kenapa sih Nur? Kok kamu buru-buru pergi?" "Kasihan Mas Ilham, wes ngenteni," ucap Nur. "Yo wes, ayok," Ayu menimpali. Mereka pun segera menaiki motor, lalu Nur sebelum keluar dari desa itu melihat lagi sosok genderuwo yang menyeramkan. "Nur, jaken Bima, yo, ambek Widya, engkok ambek kenalanku. Kating, Nur, ajak Bima, sama Widya, sama kenalanku Kating," ucap Ayu di dalam mobil. "Bima, lapo ngejak-ngejak cah kui, ngapain sih ngajak Bima? Ben rame, kan wes kenal suwe, biar rame, kan sudah kenal lama," sahut Ayu. "Kok gak awakmu sing ngejak tuh, kenapa bukan kamu saja yang ngajak?" timpal Nur. "Kan awakmu biyen sak podokan, wes luwi suwe kenal, kan kalian pernah satu pondok, jadi sudah kenal lebih lama, pokoke jak en are iku yo, pokoknya ajak anak itu ya." "Yo wes, iyo, yaudah iya." Nur pun mengalah. "Tak telpon Widya, ben cepet digawe no proposale mumpung pihak kampus gurung ngerilis daftar keke. Gawat kalau pihak kampus wes ngerilis yo. Mumpung wes oleh enggon KKN dewe, aku telpon Widya. Biar cepat dibuatkan proposalnya sebelum pihak kampus merilis daftar KKN-nya. Bahaya jika pihak kampus sudah merilisnya. Lagian kita sudah dapat tempat keknya." Perlahan, mobil mereka pun meninggalkan jalanan hutan itu. Nur dan Ayu kembali ke kotanya, mempersiapkan semua, sebelum mereka nanti kembali lagi. Pada siang hari, Nur melihat Widya dan Ayu di hari pembekalan sebelum keberangkatan KKN mereka. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya dua orang yang turut bergabung dalam kelompok KKN mereka pun muncul. Namanya adalah Wahyu dan Anton. Mereka kembali membicarakan semua proker dan menentukan jadwal keberangkatannya. Semua anak sudah setuju, termasuk Widya, yang hampir seharian terus menceritakan bahwa ibunya memiliki firasat yang buruk pada tempat KKN mereka itu. Nur hanya diam dan mendengar, karena di dalam dirinya ia juga merasakan hal yang sama. Malam keberangkatan, Nur, Widya, Ayu, Bima, Wahyu dan Anton sudah berkumpul. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil elf yang sudah mereka sewa sebelumnya untuk mengantarkan mereka ke hutan tempat pemberhentian di mana nanti mereka akan dijemput oleh warga desa. Sementara Nur masih bisa melihat temanya, Widya yang memasang wajah tidak nyaman. Nur hanya bisa berdoa bahwa mereka berangkat dengan utuh dan semoga pulang dengan utuh juga. Akan tetapi, tidak ada yang tahu doa mana yang akan diijabah oleh Tuhan. Di tengah perjalanan gerimis mulai turun. Nur hanya melihat kejalanan yang lengang. Tepat di pemberhentian lampu merah, ada seseorang menggebrak kaca mobil elfnya. Nur begitu terkejut sampai tersentak mundur dari kursi mobil. Nur melihat pengemis tua yang terus menggebrak kaca mobil, membuat semua orang yang ada di dalam mobil kebingungan. Termasuk si sopir yang kemudian berteriak agar lelaki tua itu berhenti sembari melemparkan uang recehan. Dari bibir orang tua itu Nur melihat ia berucap, "Ojok budal endok, jangan berangkat nak." Suaranya terdengar familiar, seperti suara wanita tua. Namun mereka menghiraukannya, hingga sampailah mereka di tempat pemberhentian. Setelah menunggu, terlihat rentetan cahaya motor mendekat dari seberang jalan setapak. Lalu Nur mengatakannya, "Iku wong deso sing nyusul rek, itu orang dari desanya yang jemput kita kawan." Tanpa membuang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Jalanan setapak, dengan lumpur karena gerimis, pohon besar dan gelap dengan kabut di sana-sini, mewarnai sepanjang perjalanan mereka. Saat itu, hanya terdengar suara motor berderu tanpa ada suara binatang malam atau yang lainnya. Namun, semua berubah ketika tiba-tiba saja dari jauh terdengar suara gamelan Jawa. Suaranya terdengar sayup-sayup jauh.
Namun, semakin lama semakin terdengar jelas. Nur pun mengamati tempat itu. Kemudian aroma bunga melati tercium menyengat di hidungnya. Ia masih mencari, dari mana sumber suara itu terdengar. Nur kemudian melihat seorang wanita menunduk dengan melenggok-lenggokkan lernya tepat di antara rerumputan di samping jalan setapak, dilany jetekaan dengan ayunan gerakan tangan dan lengannya, yang bergerak seirama dengan suara gamelan. Nur menyadari bahwa wanita itu menari. Ia menari di tengah malam, di tengah kegelapan hutan yang sunyi dan senyap. Terlihat gerakannya begitu anggun. Meski motor terus bergerak melaju ke desa Tukuan, Nur bisa melihat dengan jelas. Ia menari dengan sangat mempesona, seakan-akan ia bertunjuk untuk sebuah panggung yang tidak bisa Nur lihat. Siapa yang menari di malam buta seperti ini? Nur pun terdiam dalam kengerian yang ia rasakan sendirian. Ketika motor berhenti dan sampailah di desa, Nur tidak mengatakan apapun. Ia lantas melihat Pak Prabu menyambut mereka. Saat Pak Prabu mempersilahkan mereka ke tempat peristirahatan selama di desa ini, Widya tiba-tiba mengatakannya. "Pak, kok desone pelosok men yo Pak? Kok desanya jauh sekali ya?" "Pelosok yo opo tumbak? Wong tekan dalam gede mek 30 menit loh." "Pelosok dari mana sih Mbak? Orang dari jalan raya hanya 30 menit saja loh." Nur hanya melihat saja, ia tidak mau mengatakan apapun. Ia melihat wajah Ayu yang memerah entah karena malu atau apa. Mungkin, Ayu merasa Widya sudah mengatakan hal yang tidak sopan sebagai tamu. Widya memang seharusnya tidak mengatakan hal itu ketika baru saja datang. Di tengah perdebatan antara Widya dan Ayu, tiba-tiba dari balik pohon jauh terlihat sosok hitam dengan mata merah seakan tengah mengintai mereka. Sialnya, hanya Nur yang bisa melihat. Akhirnya, perdebatan itu selesai. Nur pun meninggalkan sosok itu yang terlihat masih mengintip dari balik pohon. Kemudian, ia masuk ke sebuah rumah milik salah satu warga yang mau menampung mereka untuk ditinggali selama menjalankan tugas KKN mereka. Di rumah tersebut rupanya perdebatan Widya dan Ayu berlanjut. "Koen iku kok ngeyel seh, wes dikandani. Gak sampai setengah jam iku mau kamu kok keras kepala, sudah dikasih tahu. Tadi gak sampai setengah jam." Nur masih melihat, alih-alih menengahi. Nur lebih kepikiran dengan hal lain. Salah satunya sosok genderuwo itu, untuk apa ia mengintainya. Namun, tiba-tiba Widya mengatakan sesuatu yang membuat Nur tidak bisa mengabaikannya. "Awakmu mau krungu tagak? Onok suara gamelan nang tengah alas mau. Kamu tadi dengar atau tidak? Ada suara gamelan di tengah hutan tadi." Namun ucapan Widya ditanggapi oleh Ayu dengan nada mengejek. "Halah, palingan yo onok acara nang deso tetangga, opo maneh, halah, paling tadi kebetulan ada yang mengadakan acara di desa sebelah, apalagi." Nur, yang mendengar itu pun membantah perkataan Ayu. "Yu, gak onok loh deso maneh nang kene. Jare wong biyen, nek krungu swara gamelan, iku pertanda elek, yu gak ada lagi desa lain di sini. Kata orang dulu, bila mendengar suara gamelan, itu artinya sebuah pertanda buruk." Malam itu berakhir, meski perdebatan masih terus berlanjut di batin mereka masing-masing. Nur kemudian ingin mengutarakan pertanda apa yang sudah menunggu mereka di desa tersebut. "Yu, aku kepingin ngomong, wong loro ae. Isok kan, Yu? Aku ingin ngomong, sebentar, bisa kan?" "Ngomong opo Nur? Ngomong apa Nur?" tanya Ayu. Nur dan Ayu pergi ke pawon, dapur, dengan wajah Nur yang masih tegang. Ia masih ingat, matanya tidak mungkin salah telah melihat sosok makhluk itu. "Yu, aku takon, awakmu gak ngerasa aneh tagok deso iki? Awakmu Jack Iling, kok iso-ison Pak Prabu sampai ngelarang keras, kene KKN nang kene? Opo awakmu gak curiga blas tah? Yu, aku mau tanya, kamu gak ngerasa aneh kah di desa ini? Kamu ingat, kok bisa-bisanya Pak Prabu sampai melarang keras? Kita KKN di sini, apa kamu gak curiga?"
Opo seh maksudmu ngomong ngunu? Apa sih maksudmu ngomong kayak gitu? Ucap Ayu ketus. Bekne, Pak Prabu duwe alasan, lapo ngelarang awak dewe KKN nang kene. Ternyata, Pak Prabu punya alasan, kenapa melarang kita KKN di sini. Nek awakmu ngomong ngene, soal perkara Widya mau, ra masuk akal Nur, awakmu melu observasi nang kene kan ambek aku, opo onok sing aneh, gak kan? Wes talah, mek pirang minggu tok ae loh, kalau kamu ngomong begini karena perkara Widya tadi, gak masuk akal Nur, kamu sendiri ikut aku observasi di sini kan? Apa ada yang aneh, gak kan? Sudahlah, yo cuma beberapa minggu aja loh. Ayu pergi, meninggalkan Nur. Sementara Nur, tidak mungkin menceritakan apa yang ia lihat. Ayu bahkan tidak percaya dengan hal yang gaib, di sini Nur pun mengalah lagi. Nur, Widya memanggil. Nur pun menatap wajahnya yang sayu, tampak ia baru saja menangis. Tidak aneh memang, siapa yang tidak akan menangis bila merasakan hal yang bahkan tidak masuk akal seperti itu? Isok gak, aku jalok tulung, bisa aku minta tolong, ucap Widya. Tolong, ojok ceritakno yo, soal aku krungu gamelan mau, gak enak ambek warga kampung, kene kan tamu nang kene. Tolong jangan ceritakan ya, soal tadi, soal aku dengar gamelan, aku gak enak kalau sampai kedengaran warga desa, kita kan tamu di sini. Nur pun hanya mengangguk. Namun, sebelum Widya beranjak dari tempatnya, Nur tiba-tiba mengatakannya, Wid, asline aku mau yo krungu suara iku mau. Malah, aku ndelok onok penarine nang pinggir tulangan mau, Wid. Sebenarnya, aku juga mendengar suara gamelan itu. Malahan aku melihat ada yang menari di sana. Widya yang mendengar itu dari Ayu, seakan tidak percaya. Mereka pun seketika terdiam cukup lama, bingung harus bereaksi seperti apa. Wes, Nur, jogo awak dewe-dewe yo, insyaallah, gak bakal onok kejadian opo-opo nek kene hormat lan junjung unggah-ungguh selama nang kene. Sudah Nur, jaga diri baik-baik, ya, insyaallah, gak bakal terjadi apa-apa kalau kita hormat dan menjunjung sopan santun selama tinggal di tempat ini. Ucapan Widya setidaknya membuat Nur sedikit lebih lega. Malam itu, Nur tidak menceritakan tentang sosok hitam yang mengintai mereka. Pada malam pertama, Nur, Ayu dan Widya tidur dalam satu kamar yang sama. Mereka sepakat untuk menggelar tikar, dengan posisi Nur ada di tengah, sementara Ayu dan Widya ada di samping kanan dan kiri Nur. Saat menjamkan mata terdengar binatang malam bersahut-sahutan, berlomba untuk menunjukkan eksistensinya. Nur tidak bisa tidur, kemudian ia melihat dua sahabatnya sudah tertidur lelap. Ia terjaga sendirian menatap langit-langit yang berupa genting hitam dengan sarang labah-labah. Rumah desa, tentu saja begini, pikir Nur, memaklumi, sekat kamar pun tidak menyentuh langit kamar, jadi Nur bisa melihat celah di sana. Ketika ia memikirkan kejadian hari ini, Nur tiba-tiba tersadar bahwa suara riuh binatang malam sudah tidak lagi terdengar lagi, kini berganti dengan suara sunyi yang memekik membuat telinga Nur menjerit dalam ketakutan. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul begitu saja membuat Nur lebih waspada. Ketika pandangannya mencoba mencari cara untuk mengurangi rasa takutnya, di tengah cahaya lampu Petromax yang memancarkan sinar temaram, di sudut sekat kamar ada sosok bermata merah mengintipnya. Nur tercekat, ia kemudian mundur menutupi wajahnya dengan selimut yang ia bawa. Penampakan wajahnya terbayang di dalam kepala Nur. Dengan mengingatnya, benar-benar membuat debar jantung di dadanya berdegup kencang. Ia masih ingat tanduk kerbau yang menempel di kepalanya serta pancaran amarahnya seolah membuat Nur semakin tersudut dalam ketakutan. Dengan spontan, Nur pun mulai membaca ayat kursi. Namun, di setiap ia menyelesaikan satu panjatan doa, diikuti oleh suara papan kayu yang digebrak keras dengan serampangan. Nur pun mulai menangis. Ia tahu makhluk itu masih di sana.
seakan tidak terima dengan apa yang ia lakukan, meminta bantuan kepada Tuhan. Tepat ketika isi hati Nur menjerit, perlahan suara itu pun menghilang berganti dengan keheningan. Nur terbangun ketika subuh memanggil. Ia masih belum mengerti dengan kejadian semalam. Apakah itu mimpi atau benar-benar terjadi? Yang ia tahu, ia harus menjalankan tugasnya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia kemudian mengerjakan sholat subuh. Nur berusaha meyakinkan dirinya tidak akan bercerita bahkan kepada dua sahabatnya atas apa yang baru saja menimpanya. Pagi harinya Pak Prabu mengumpulkan semua anak, mengatakan bahwa hari ini, ia akan memperkenalkan keseluruhan desa dan mana saja yang bisa dijadikan proker untuk mereka kerjakan sesuai kesepakatan per anak di kelompok tersebut. Pak Prabu menjelaskan sembari berjalan, sementara menyusuri desa anak-anak mengikutinya. Mereka merasa tidak ada yang menarik dari penjelasan Pak Prabu tentang desa itu, bahkan Pak Prabu terkesan seakan menyembunyikan sejarah desa itu. Hal ini membuat Nur semakin curiga. Selain hal-hal umum, hanya wahyu katingnya yang selalu menimpali ucapan Pak Prabu dengan candaan, membuat tawa mereka pecah. Semua terasa alami, seperti KKN yang Nur bayangkan. Sampai akhirnya, mereka berhenti di sebuah tempat yang membuat Nur tidak nyaman, yaitu sebuah pemakaman. Di samping kanan kirinya banyak pohon beringin besar. Selain itu, pemandangan di pemakaman itu juga terkesan sangat aneh. Setiap batu nisan ditutupi dengan kain hitam, membuat Nur dan semua orang merasa penasaran, apa alasannya. Nur merasakan angin seperti mengelilinginya. Ia tahu ada yang tidak beres dengan tempat ini. Seakan-akan, tempat ini sudah menolak keberadaannya. Ada satu hal yang membuat Nur semakin curiga kepada Pak Prabu, di mana tiba-tiba ia teringat oleh kalimat wahyu. Kemudian beliau melontarkan ucapan yang bernada mengancam, seakan-akan Pak Prabu menjaga sesuatu yang sakral di tempat itu. Pak Prabu melarang mereka melewati sebuah gerbang atau gapura yang berada di tengah hutan. Jika mereka melanggarnya, maka akan terjadi sesuatu pada mereka. Apa yang Pak Prabu sebenarnya sembunyikan? Untungnya, Bima langsung menengahi kejadian itu, membuat Pak Prabu kembali menjadi Pak Prabu yang sebelumnya. Namun, Nur seakan tahu ia tidak sanggup lagi mengikuti kegiatan keliling desa ini. Kemudian ia izin pamit untuk kembali ke penginapan dan Pak Prabu mengizinkannya. Bima menawarkan diri untuk mengantar Nur. Sementara semua anak melanjutkan perjalanan mereka bersama Pak Prabu, Nur dan Bima berjalan kembali ke area rumah tempat mereka menginap. Onok opo Nur, setan maneh? Ada apa Nur, hantu lagi? Dari semua anak, memang tidak ada yang lebih mengenal Nur daripada si Bima. Temanya saat mondok dulu. Nur hanya menjawab seadanya, mungkin kesehatannya telah menurun. Namun Bima tahu Nur berbohong. Nang kuburan mau, rame ya, di pemakaman tadi, rame ya. Ucapan Bima tidak digubris sama sekali oleh Nur, membuat Bima akhirnya menyerah. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Bima menanyakan sesuatu yang membuat Nur curiga pada Bima. Nur, aku takok, Widya wes duwe pacar rung? Nur, aku tanya, Widya itu sudah punya pacar apa belum sih? Piye? Gimana? Tanya Nur lagi. Kancamu, temanmu, Widya loh, wes onok pacar opo durung? Widya itu loh, sudah punya pacar apa belum? Takono dewe ae yo, tanyakan sendiri saja ya. Nur tahu, Bima suka kepada Widya. Nur yang menghabiskan siangnya di dalam kamar, terbangun ketika Ayu memanggilnya. Semua anak sudah berkumpul, dan Ayu menunjukkan proposal proker mana saja yang sudah disetujui Pak Prab. Ayu membagi menjadi 3 kelompok, di antaranya dibagi menjadi Widya dengan Wahyu, Nur dengan Anton, sementara Bima dengan Ayu. Semua anak sepakat, tidak ada yang memberi komentar banyak mengingat Ayu yang paling berjasa sehingga bisa mendapatkan tempat KKN tanpa campur tangan pihak kampus. Lusa adalah awal dari pelaksanaan proker mereka. Sore telah tiba,
Ketika Nur baru saja selesai merapikan barangnya untuk persiapan proker kelompok, Widya masuk ke kamar. "Nur, ados yok, Nur. Mandi yuk," ajak Widya. "Nang endi, di mana?" tanya Nur. "Nang bilik sebelah kali, cidek sinden kui loh, roh kan awakmu, kolam cilik, di bilik sebelahnya sungai, ada sebuah bilik kecil. Tahu kan, yang bangunannya kayak kolam itu loh," jelas Widya. Nur tidak menjawab, namun setelah memikirkan bahwa ia belum mandi sejak pertama kali datang ke sini, ia pun setuju. Dengan syarat, Nur menjadi yang pertama mandi. Saat melewati sebuah mata air bernama sinden, Nur sudah merasakan perasaan tidak nyaman. Sinden itu terdiri dari anak tangga yang disusun dengan batu bata merah. Tampaknya bangunannya sudah sangat tua namun ada air jernih di dalamnya. Nur tidak pernah melihat ada yang menggunakan air itu. Perhatian Nur tertuju pada bentuknya yang menyerupai candi kecil di belakangnya. Di pelataran candi terdapat sesajen menjadi hal yang sudah lumrah di tempat ini. Nur tidak melihat adanya gangguan saat ia mengamati sinden itu. Saat masuk, Nur langsung mencium aroma amis seperti aroma daging busuk. Namun Nur mencoba memahami, mengingat biliknya sendiri tidak terlihat seperti kamar mandi yang bersih. Lantainya dari tanah, dan kiri kanannya dipenuhi lumut, jadi Nur mencoba memakluminya. Ia pun dengan segera membasuh badannya dengan air di dalam kendi. Namun ada perasaan aneh ketika air membilas badannya, seperti terdapat benda kecil yang mengganjal saat bersentuhan dengan kulit Nur. Ketika diperhatikan, ternyata yang ada di dalam kendi air itu penuh dengan rambut. Nur kaget, ia pun istighfar terus-menerus. Sembari ia melangkah mundur, ia mencoba memanggil Widya, namun anehnya tidak ada jawaban apapun dari Widya. Nur yang berselimut handuk, mencoba membuka pintu bilik, namun anehnya pintu itu seperti ditahan oleh orang yang ada di luar. "Wid, buka," teriak Nur, sembari menggedor pintu yang terbuat dari anyaman bambu. Namun, tetap tidak ada jawaban apapun dari Widya. Hingga Nur menyadari di belakangnya ada sosok hitam itu besar sekali, sampai menyentuh langit bilik. Nur pun memejamkan mata rapat-rapat dan pertama ia lakukan adalah istighfar, sembari tangannya mencari batu di tanah bilik. Ketika tangannya berhasil meraih sebuah batu, Nur melemparkan batu itu, sembari mengucap doa yang diajarkan gurunya bila bertemu lelembut sosok pun itu lenyap. Butuh waktu untuk Nur menenangkan diri. Ia tahu, ia sudah diincar. Namun kenapa ia diincar? Ia merasa tidak melakukan apapun di tempat itu. Bahkan jika karena ia secara tidak sengaja melihat makhluk itu, seharusnya bukan hanya Nur saja yang sial, tapi makhluk itu juga sial. Tiba-tiba pintu pun terbuka, di mana Widya melihat Nur dengan ekspresi ganjil. "Lapo Wid, kenapa Wid?" "Hei, gak popo," ucap Widya saat itu. "Wes ndang adus, ben aku sakiki seng jogo. Cepetan yo, wes peteng, ayo mandi, biar aku yang jaga, cepat ya, sudah mau malam." Awalnya Widya tampak ragu, ia seperti mau mengurungkan niatnya untuk mandi. Tidak hanya itu, Widya seperti mau mengatakan sesuatu kepada Nur namun kemudian mengurungkannya, ia kemudian menutup pintu. Ketika Nur berjaga di luar, ia sayup mendengar suara orang berkidung, menyanyi dalam bahasa Jawa. Merasa penasaran, Nur mulai mencari sumber suara dan berakhir pada gemah dari dalam bilik. Nur pun takut hal buruk terjadi. Nur mencoba memanggil Widya menyuruhnya agar ia segera menyelesaikan mandinya. Namun Widya tidak menjawab teriakannya. Suara kidung itu terdengar semakin jelas. Dari samping bilik, Nur menemukan semak belukar. Ia mencoba melempar batu dari sana. Namun, ia kaget saat tahu di belakang bilik ada sesaji lengkap dengan bau kemenyan yang dibakar. Nur mencoba mengabaikannya dan tetap berusaha memanggil sahabatnya, sampai ia menemukan sebuah celah untuk melihat ke dalam. Nur melihatnya,
Namun yang ia lihat bukan Widya, melainkan sosok wanita cantik yang diketahui ia adalah penari yang pertama ia lihat saat masuk desa tersebut. Siapa yang bernyanyi? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang, Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi, seakan tidak percaya, kemudian ia bertanya, "Nur, awakmu isok kidung Jawa ya? Nur, kamu bisa bersenandung Jawa ya?" Nur mengamati Widya, kemudian, ia hanya diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri, tanpa mau membagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset, jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati. Diganti dengan petromak, Nur sudah pergi tidur. Hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker esok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. "Mau aku ambek Bima, ngecek progres gawe pembuangan. Pas muter deso, iling ga ambek tapak talas. Tibakne, ga adoh tekan kunu, onok oma sanggar. Tadi aku sama Bima, mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutari desa, ingat tidak sama tapak tilas, ternyata, gak jauh. Dari sana, ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar." Widya terdiam beberapa saat, memproses kalimat Ayu. "Loh, awakmu kan wes reti nek gak oleh merunu. Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang berada di sana?" "Guguk aku, bukan aku," bela Ayu. "Iku ngunu Bima sing ngajak." Jadi yang mengajak awalnya si Bima, jarene, onok wedon Ayu melaku merunu, pas dituti, ra onok tibakne, katanya ada perempuan cantik, pas diikuti ternyata gak ada. "Lah terus, awakmu tetap ae merunu, lah terus kamu tetap kesana." "Cah iki, yo kan aku ngejar Bima, opo diumbar ke ae cah kui ngilang, anak ini, kan saya mengejar Bima, apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang?" Widya merasa perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur, sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki saat Widya melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun beranjak dari tempatnya tidur, berjalan, mengejar Nur. Keadaan rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan, Widya melangkah keluar. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya, dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya kesana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun, tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termengu mematung melihat temanya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. "Nur," panggil Widya, tapi sosok Nur seperti tidak mendengarkannya. Ia masih berlenggak-lenggok. Sorot matanya beberapa kali melirik Widya. Ngeri, tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya. Dari jauh, sayup-sayup, kendang terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan sahut menyahut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk rumah. Tapi Nur semakin menggila.
ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya, ia berteriak meminta temanya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah, wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam, dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya, seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkannya sembari memanggil namanya. Kemudian Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. "Bengi-bengi lapo as nari-nari gak jelas nang kene, malam-malam ngapain anji asteris ge, nari sendirian." "Di sini seorang diri," jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. "Onok opo tu endok? Ada apa sih nak?" Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir. Namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran Wahyu mendekat, sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi, karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semuanya. Malam itu benar-benar malam yang gila, seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling mencekam. Semua orang sudah berkumpul, memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu, Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu menemaninya Nurperk. Sementara ia masih harus mengerjakan proker individualnya, dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini. Kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya, kali ini Widya merasakan untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana bisa ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang desa menjemput? Rumah yang Pak Prabu datangi, rupanya rumah seseorang, melintasi jalan besar, lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja, rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain, berpagar batu bata merah, dengan banyak bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah, ada orang tua, kakek-kakek, sepuh, berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya, terkesan mencuri pandang. Namun ya begitu, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak,
Mbah Buyut pergi ke dalam rumah, beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Monggo, silahkan," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan, yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar, gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau, katanya. Tidak baik menolak pemberian tuan rumah, semua akhirnya mencobanya berikutnya. Wahyu dan Ayu kaget setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut, beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali, sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat, penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya, mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya, katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lelembut, demit dan sejenisnya, bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya, pasti akan memuntahkannya. Namun, bagi lelembut dan sebangsanya, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya, namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. "Sepurane sing akeh nduk, sampeyan onok sing ngetuti, mohon maaf ya nak." "Kamu, ada yang mengikuti." Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian, harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini, mereka akan tinggal dalam satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru tepat ada di ujung, cukup besar, dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya, kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah, ada watu item, batu kali, cukup besar, dengan beberapa pohon pisang, dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah, karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini, perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu. Namun Wahyu sebaliknya, ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini, Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. "Wit, kancamu cah lanang iku, gak popo tah, Wit, temanmu yang cowok itu baik-baik saja kah?" "Maksudnya mas, cah iku, ben bengi metu Wit, emboh nang endi, terus biasane balik-balik nek isuk, opo garap proker tapi kok bengi?" "Temanmu itu, setiap larut malam keluar Wit, entah kemana, terus biasanya baru balik pagi, apa sedang mengerjakan prokernya tapi kok harus malam?" "Ra paham aku mas, gak ngerti aku mas." "Terus," kata Wahyu, "aku sering rungono, cah iku ngomong dewe nang kamar. Aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di dalam kamar." "Ra mungkin tah mas." "Gak mungkin lah mas,
Sumpah, gak ikut tok. Kadang, cah iku koyok engguyung giu dewe. Stres palingan, gak cuma itu. Kadang dia tertawa sendirian. Gila kali anak itu. Bima iku religius mas? Ra mungkin aneh-aneh, Bima itu religius. Gak mungkin aneh-aneh. Yo wes, takono Anton nek ra percoyo, bengi sak durunge aku roh awakmu nari. Bima asline onok nang kunu, aree ndelok tekan cendelo, paham awakmu sak iki. Gendeng cah iku. Ya sudah, tanya Anton kalau gak percaya. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian, dia cuma lihat kamu dari jendela, paham kamu sekarang, gila itu anak. Widya diam lama, memproses kalimat itu, ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal, malam semua anak sudah berkumpul, Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu dan Anton ngobrol di teras rumah, Bima, ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum, suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon, dapur. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar, di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama, suaranya semakin terdengar dengan jelas. Pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai, saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur, sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukenanya. Widya mematung, diam, lama sekali, sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya, mata mereka saling memandang satu sama lain. Lapo Wid, kenapa Wid? Tanya Nur. Widya masih diam, Nur pun mendekati Widya, sontak Widya langsung lari, dan melihat isi kamar, di sana, tidak ada Nur. Onok opoto asline? Ada apa tah sebenarnya? Tanya Nur yang sekarang di samping Widya, ia memegang bahu Widya, dingin. Tangan Widya masih gemetaran, sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. Lapo kok ramene, kenapa kok rame sekali? Tegur Ayu. Gak roh, cah iki ket maeng dijak ngomong ra enjawab, gak tahu. Anak ini ditanya dari tadi gak jawab-jawab. Lapo Wid? Wahyu mendekati, tanganmu kok gemeteran ngene. Onok opo sih tanganmu kenapa gemetaran begini? Ada apa sih? Tanya Anton. Nur, jupuno ngombe kunu loh, kok tambah meneng ae? Nur ambilkan air gitu loh, kok malah diam saja? Tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi, dia memberikannya pada Widya, dan Widya kemudian meneguknya. Lalu, tiba-tiba Widya diam lagi. Membuat semua orang bingung, tangan kiri Widya masih memegang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam, panjang, dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikannya beringsut mundur kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut. Benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. Aku mau yo ngombe teko kunu, gak roh aku onok barang ngunune, tadi aku juga minum dari situ, gak tahu ada begituannya. Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, awakmu diincer yo Wid. Jare mbahku, nek onok rambut gak koro metu. Iku biasa nenek gak disantet yo diincer demit. Kamu diincar ya Wid, kata mbahku, kalau tiba-tiba muncul rambut. Itu biasanya kalau gak disantet ya diincar makhluk halus. Nur kemudian mengatakannya, Wid, opo penari iku jek ngetuti awakmu. Soal ketwingi aku wes randelok gok emburimu maneh, Wid. Apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu. Berhari-hari setelah pengakuan Nur itu, membuat Widya semakin was-was, ia jatuh sakit selama 3 hari, dan selama itu juga, Widya hanya terbaring di atas tikar kamar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya, karena katanya ia sudah salah mengatakannya, seharusnya ia menahan cerita itu.
Selama Widya terbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di dalam rumah itu. Dan selama tinggal di rumah itu, ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun, siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping pawon dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya berhenti. Di sela-sela pintu, Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak, usianya berkisar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang akan berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang, matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali, bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian, selang beberapa menit, bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega, bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton. Baru saja masuk rumah, mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain, karena keesokan harinya, peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini, bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian, seorang wanita, sendirian di dalam rumah, dan seorang pria asing, mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan. Sesaat, ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon, suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon, keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langgang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar, tepat di watu item, batu kali, di belakang rumah. Sehingga si bapak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Widya melaporkannya pada Pak Prabu, yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu, dan ketemu. Rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak, bila ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini, mengenakan pakaian seperti dayang, penari, dan ia masuk rumah ini, namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam, tapi, di hari di mana ia lari tunggang langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati. Karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu, rupanya polos, rata tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh, maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun, Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begidik ngeri. Onok sing nyoba ngebari sampeyan mbak, ada yang mencoba memberi pesan sama kamu mbak. Sinten pak, siapa pak? Mbah sing nunggu nang watu item, kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu,
Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun, ada kejadian lagi yang Widya alami, kali ini melibatkan Nur, dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Mohon maaf, harusnya hari ini GW free, udah siapin waktu juga. Rencana awal mau namatin malam ini tapi tiba-tiba disuruh lembur lagi. Dari situ, keanehan pun terus terjadi. Nur mulai merasakan teror yang menyerangnya, disusul dengan teman-temannya, ditambah dengan Bima dan Ayu yang melanggar peraturan dari Pak Prabu. Mereka berbuat hal yang tidak pantas di tapak tilas. Bima kemudian harus membuat perjanjian dengan Badara Wuhi, makhluk gaib yang menguasai desa tersebut, untuk membantunya memikat Widya. Syaratnya, Bima harus mengawini Badara Wuhi tersebut. Bima harus mengawini Badara Wuhi. Anaknya itu berwujud ular, sekali melahirkan, bisa lahir ribuan ekor ular, kata Mbah Buyut pada Widya. Salah temanmu sendiri, jadi sekarang mereka harus tanggung jawab, sambungnya. Sebelum Bima menghembuskan nafas terakhirnya, Widya dan Nur meminta kepada Mbah Buyut untuk membiarkan Bima dan Ayu berada di desa penari agar mereka berdua bisa diselamatkan dari Badara Wuhi itu. Namun, pihak dari keluarga Bima dan Ayu tidak ingin mereka berdua berada di desa penari tersebut dan tetap membawa mereka pulang ke rumahnya masing-masing untuk meminta bantuan dari pihak medis. Hingga pada akhirnya Bima menghembuskan nafasnya setelah 3 hari pulang dari desa tersebut, disusul Ayu yang meninggal 3 bulan kemudian. Diceritakan sukma mereka masih tertinggal di sana. Arwah Ayu pun dikisahkan masih harus terus menari untuk menebus kesalahannya. Demikian tadi cerita KKN di Desa Penari asli lengkap. Semoga dapat menjawab rasa penasaran Anda mengenai kisah KKN di Desa Penari. Terima kasih sudah menyaksikan video